Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Armelita dengan NPM 22753112, kelas MI 3C. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer network representation. Seperti yang di layar sebelah kiri, ini ada instruksi-instruksi. Langsung saja. Step 1. Identify common components of a network as represented in packet tracer. Jadi di sini kita disuruh mengidentifikasi komponen umum dari sebuah jaringan yang merepresentasikan packet tracer. Lanjut, the icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking components. You should see categories that correspond to intermediary device and media. The connection category with the lighting board icon represents the networking media support by packet tracer. There is also an device category and two categories specific to packet tracer, custom-made device and multi-user connection. Jadi, penjelasan dari arti ini ialah di sebelah kiri bawah terdapat icon toolbar berisi kategori dari networking komponen. Itu ada network device, end device, komponen, dan icon-icon selanjutnya. Kemudian, list the intermediary device category. Kita disuruh menulis intermediary device. Intermediary device kategori ialah device yang menghubungkan beberapa individual and device ke jaringan. Intermediary device ini dapat menghubungkan beberapa individual network untuk membentuk internet network. Intermediary device kategori juga menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir di seluruh jaringan. Intermediary device ada router wireless, multilayer switch, LAN switch. Itu termasuk kategori intermediary device. Lanjut dari selanjutnya, without entering into the internet cloud or intranet cloud, how many icons in the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Artinya, berapa banyak icon di topologi representation endpoint device? Kita lihat di home office ada 1, 2, 3, 4. Lanjut ke central 5, 6, 7, 8, 9. Dan di branch 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi totalnya ada 15 device. Kemudian, without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device, multiple connection leading to them? Berapa banyak icon yang merepresentasikan intermediary device? Intermediary device seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu penghubung. Kita lihat ada berapa penghubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 intermediary device. Lanjut, how many end device are not desktop computers? Artinya, berapa banyak device yang bukan desktop komputer? Kita lihat yang desktop komputer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 home desktop. Tadi kan totalnya ada 15. Jadi 15 dikurang 7 itu 8. Jadi 8 yang bukan desktop komputer. Lanjut step 2. Explain the purpose of the device. Artinya kita suruh menjelaskan tujuan dari device. Yang A, in package tracer, only the server PT device can act as a server. Desktop or laptop PCS cannot act as a server. Based on your studies so far, explain the client-server model. Jelaskan client-server model.
Jadi, client-server model adalah sebuah model yang mempunyai klien dan juga server. Sedangkan server adalah komputer yang memiliki software yang mengizinkan untuk memberikan informasi seperti email or webpack ke in-device lain di jaringan. Sementara, klien adalah host yang mempunyai software untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Yang B, list at least to function of intermediary device. Artinya, listkan dua fungsi dari intermediary device. Jadi yang pertama yaitu meregenerate ulang dan mengirim kembali sinyal data. Juga kedua memberikan tautan perangkat lain tentang error dan kegagalan komunikasi. Juga yang mengarahkan data di sepanjang jalur alternatif saat ada sambungan yang gagal. C. List at least two criteria for choosing a network media type. Jelaskan kriteria untuk memilih network media type. Pertama, berapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal. Kemudian, type environment apa yang diinstal. Lalu, berapa jumlah data kecepatan pengirimnya. Dan berapa biaya dari media dan instalasinya. Lanjut, step 3. Compare and contrast LANs and WANs. Pertama, A. Explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Jelaskan perbedaan LAN dan WAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, yaitu infrastruktur jaringan yang menyediakan akses di lingkup yang kecil, seperti di rumah, di sekolah, dan di kampus. Kemudian WAN, singkatan dari Wide Area Network, adalah di lingkup yang besar. Contoh, WAN penghubung LAN dari beberapa kota atau negara. Lanjut yang B. In the packet tracer network, how many WANs do you see? Ada dua paket. Artinya, dari paket tracer ada berapa WAN? Ada dua, yaitu internet dan intranet. Perbedaannya, internet tidak menggunakan jaringan internet dalam sistem kerjanya, sementara intranet bisa menggunakan sistem jaringan wireless. Lanjut, how many lines do you see? Berapa banyak LAN yang dilihat? Kita lihat ada home office, ini termasuk LAN, central, dan branch. Jadi ada 3. Lanjut, the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Artinya, jelaskan dan gambarkan apa itu internet. Internet merupakan jaringan besar yang berhubungan dengan jaringan-jaringan komputer melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Lanjut yang E. What are some of the common ways a home user connects to the internet? Bagaimana home user connect ke internet? Ini bisa menggunakan telepon, wireless, atau seluler. Lanjut yang F. What are some common methods the business use to connect to the internet in your area? Untuk bisnis di area Anda menggunakan metode apa untuk connect ke internet? Di area saya bisa menggunakan WiFi dan paket data dari provider-provider data yang menyediakan. Oke, itu step-stepnya. Ada juga challenge question.
Yang langsung saja add an device to the topology and connect it to one of the LANs with a media connection. What else does this device need to send data to other end users? Can you provide the information? Is there a way to verify that you correctly connected the device? Artinya, apa yang dilakukan perangkat ini untuk mengirimkan data pengguna ke lainnya? Bisakah memberi informasinya? Dan apakah ada cara untuk verifikasi bahwa Anda menghubungkan perangkat ini dengan benar? Jawabannya, perangkat ini membutuhkan kabel tembaga lurus agar dapat dihubungkan. Itu juga perlu mengatur perangkat baru dengan mengatur gateway default alamat IP untuk memverifikasi bahwa perangkat terhubung dengan benar. Buka perangkat baru dan konfigurasi alamat IP dengan menggunakan ping. Lanjut, add a new intermediary device to one of the networks and connect it to one of the LANs or ones with a media connection. What else does this device need to serve as an intermediary to other device in the network? Tambahkan perantara baru ke salah satu jaringan dan sambungkan ke salah satu LAN or WAN dengan koneksi media. Apalagi yang dibutuhkan perangkat ini untuk berfungsi sebagai perantara ke perangkat lain jaringan. Jawabannya, itu yang dibutuhkan adalah kabel tembaga agar perangkat memiliki koneksi. Itu juga perlu mengatur alamat IP untuk berfungsi sebagai perantara pengembang lain di jaringan. Lanjut, open a new instance of packet tracer, create a new network with least 2 LANs connected by a WAN. Connect all the device, investigate the original packet tracer activity to see what else you might need to do to make your network functional. Record your tool and save your packet tracer file. You might want to revisit your network later after you have mastered a few more skills. Artinya, buka contoh baru paket tracer, buat jaringan baru dengan setidaknya 2 LAN yang dihubungkan oleh WAN. Hubungkan semua perangkat, sedikit aktivitas paket tracer asli untuk melihat apa lagi yang perlu Anda lakukan agar jaringan baru Anda berfungsi. Catat pemikiran Anda dan simpan file paket tracer Anda. Anda mungkin ingin mengunjungi kembali jaringan Anda nanti setelah Anda menguasai beberapa keterampilan lagi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.